Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Fauzina Fatmawati, NIM 2005276 dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Pendidikan Indonesia. Korupsi. Seberapa sering kita mendengar kata tersebut warawiri di berbagai pemberitaan media massa? Cukup sering, bukan? Saking seringnya, pasti sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, bahkan untuk kita baca. Apa sih korupsi itu? Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang atau kelompok demi mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi, satu kata, namun terjadinya tindakan tersebut dapat menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah, dan masyarakat. Korupsi ibarat penyakit menular yang terus menjalar perlahan namun mematikan, hingga dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, menghancurkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kemiskinan, bahkan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kasus korupsi bukannya membaik, justru menjadi semakin brutal. Ketika masyarakat mencoba untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah aturan-aturan berbagai pembatasan, di tengah nasib buruk ratusan ribu para pekerja yang di PHK, yang usahanya bangkrut, dan mereka yang penghasilannya merosot. Meski begitu, mereka tetap berusaha untuk tetap hidup, melanjutkan semuanya. Akan tetapi, banyak para politikus dan para pejabat yang tidak ada moral, hati, bahkan harga diri dengan melakukan korupsi, mengambil hak-hak yang seharusnya dapat meringankan beban hidup masyarakat. Dengan teganya mereka mengambil sebagian hak tersebut untuk dinikmati dengan membeli berbagai kemewahan di atas penderitaan masyarakat yang sengsara kelaparan dan kesakitan. Transparansi Internasional Indonesia merilis bahwa Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 37. Tindakan korupsi telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya yang mengikis moral masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Semakin memburuknya IPK Indonesia bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat, tidak hanya di masa sekarang, namun juga di masa yang akan datang. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda dan seluruh masyarakat harus terus memantau agar para tikus berdasi itu mendapat hukuman yang setimpal dan mendapatkan efek jera. Karena salah satu faktor menurunnya IPK juga dikarenakan banyaknya kegagalan reformasi penegak hukum dalam memaksimalkan penindakan perkara korupsi. Kita sebagai masyarakat jangan sampai menganggap pengurangan hukuman yang didapatkan para koruptor sebagai hal yang wajar. Karena sejatinya tindak korupsi bukan hal yang bisa diwajarkan. Korupsi bukan budaya, tak seharusnya dilestarikan atau dipelihara. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan biarkan diri kita tumbang karena korupsi, hingga melupakan visi dan hanyut pada nikmat duniawi.